Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di konten YouTube Cipta Sarana Cendekia dalam podcast Vokasi dalam Podcast. Tentunya nanti bersama saya Vianda Ramatika sebagai pembawa acara kali ini. Oke, teman-teman, hari ini saya ditemanin oleh wakil dari salah satu Bapak Ibu Guru yang sedang melaksanakan tugas TOT dari SMK PGRI Rogo Jampi. Nah, buat teman-teman yang penasaran kita mau bahas apa, langsung aja ya, kita kenalan dulu sama narasumber saya. Silahkan Pak. Iya, saya nama lengkap Distriawan Setyo Nugroho, kebetulan kelahiran di Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Iya, dari Bojonegoro. Kebetulan dari Bojonegoro cuma dapat istri di Banyuwangi. Luar biasa. Terus kemudian kebetulan pengampu di dasar program kejuruan di dasarnya di kelas 10 di DPK 2 itu fokusnya di spreadsheet-nya. Alhamdulillah terkait dengan pengajarannya di SMK itu di SMK PGRI Rogo Jampi di Desa Gitik, Kecamatan Rogo Jampi. Di dusunnya Dusun Sidomulyo. Kebetulan di dekatnya kereta api dan di dekatnya pasar Rogo Jampi. Pasar Rogo Jampi. Berarti daerah ekonomi nih ya Pak ya. Kebetulan. Luar biasa. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Vianda. Mbak Vianda ya. Oh iya Mbak Vianda ya. Nah, teman-teman, Pak Wawan ini berarti salah satu guru yang kita ajak untuk collab YouTube untuk bikin podcast kali ini ya. Dan Pak Wawan sebenarnya dari SMK PGRI Rogo Jampi ke Cipta itu nggak sendirian ya Pak ya? Iya, ada Bapak atau Ibu guru siapa aja Pak? Yang pertama Bapak Parni Arisandi, SEMM, kebetulan sudah S2 di UNED. Terus yang kedua bersama Ibu Nur Badriah, ini alumni UNED juga. Terus yang ketiga Ibu Yeti Kristanti, ini alumni di Banyuwangi. Luar biasa ya. SMK PGRI Rogo Jampi ini di Banyuwangi ya Pak ya, dan tergolong SMK yang sangat luar biasa juga karena antusiasme siswa-siswinya itu juga luar biasa ya Pak ya, tentunya. Dan teman-teman, hari ini kita bakal bahas seputar kelas industri dan juga program yang sekarang lagi diikutin oleh Bapak Ibu Guru dari SMK PGRI Rogo Jampi seperti biasa, yaitu TOT atau Training of Trainer. Langsung aja kita bahas untuk TOT-nya dulu ya Pak ya. Menarik sih sebenarnya Pak, TOT ini kan sebenarnya ini ya Pak ya, salah satu program atau fasilitas yang diberikan Cipta untuk sekolah-sekolah yang sudah bekerja sama, khususnya di kelas industrinya. Nah, ini sudah berjalan berapa hari Pak TOT-nya di Cipta? TOT ini alhamdulillah hari terakhir ini Mbak, hari yang ketiga. Habis ini mau pulang dong ya Pak ya? Iya ini. Wah, nggak nambah lagi Pak? Kayaknya kalau seandainya mau dibolehin nambah, pengennya nambah sebenarnya. Karena kan menambah apa ya, bagi saya pribadi, menambah ilmu baru, menambah teman-teman baru, banyak tentor-tentor yang luar biasa di Cipta sini. Juga bersama teman-teman konsultan, alhamdulillah. Jadi kita bisa update terkait dengan pajak yang terbaru, seperti itu Mbak Vianda. Dan ini ya teman-teman ya, Bapak Ibu Guru dari SMK PGRI Rogo Jampi itu antusiasmenya luar biasa. Pagi-pagi tuh saya udah dengar, wah sudah semangat sekali ya Pak ya mengikuti TOT-nya di ruang kelas gitu. Nah, selama TOT ini gimana Pak? Apakah TOT ini sangat membantu Bapak Ibu Guru tentunya? Kalau pribadi saya sangat-sangat membantu. Juga teman-teman juga merasakan, karena yang pertama, kita memang benar-benar istilahnya apa ya, kita benar-benar nambah materi, nambah pengetahuan baru lah utamanya. Utama terkaitan dengan pajak terbaru, terus aturan-aturan pajak terbaru, bagaimana PPh pasal 21, terus kita buat e-filing gimana, konteksnya, pelaporannya seperti apa, sehingga kita seperti ini, harusnya kita seperti ini. Jadi kita sangat membantu lah, intinya seperti itu. Oke, luar biasa. Dan harapannya nanti semoga TOT atau mungkin
di program lain ya Pak ya, seperti magang Ya. guru dan lain-lain akan tetap terus ada gitu antara SMK PGRI Rogo Jambi dan juga Cipta tentunya. Nggih. Karena saya rasa juga Bapak Ibu guru ini juga memang membutuhkan ini ya Pak ya, partner sebenarnya, Nggih, partner sebenarnya untuk benar. sharing Benar sekali. ilmu ya, saling belajar satu sama lain lah ya Pak ya. Nggih. Begitu. Oke teman-teman semuanya, jadi kita lanjut pertanyaan berikutnya. Kalau SMK PGRI Rogo Jambi sendiri Pak, gimana? Di sana itu ada berapa jurusan, terus kemudian apakah kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga itu menjadi jurusan yang paling diminati juga nih di Banyuwangi Ya, gitu? Alhamdulillah, ini di SMK kami ada 6 jurusan. Yang pertama, kebetulan saja, jadi jurusan akuntansi itu jurusan tertua, Mbak. Mulai berdiri tahun 1984. Mungkin Mbak Vianda belum lahir itu. Iya Pak. Nah, jadi tahun 1984 itu jurusan akuntansi. Terus ada jurusan OTKP yang sekarang MPLB ya. Oh, nggih. Terus yang ketiga ada jurusan BDP atau pemasaran, yang sekarang pemasaran. Terus yang keempat ada multimedia, sekarang berubah menjadi DKV. Terus yang kelima ada kuliner atau boga ya. Nggih, tata Jurusan boga ya, Pak? pemasak nggih. Yang kebetulan di jurusan kuliner ini kami dapat program dari pemerintah SMKPK. Alhamdulillah kami dapat kucuran yang sangat membantu program-program di sekolah kami. Terus yang terakhir, yang jurusan baru kami belum mencetak lulusan, jurusan perhotelan Mbak Vianda. Alhamdulillah ini juga kebetulan di jurusan kami minatnya di jurusan itu kebetulan yang terbanyak. Jadi kelasnya ada 10 kelas, antara kelas 10, 11 dan 12 gitu Mbak Vianda. Luar biasa ya teman-teman ya. Nggih. Ini harapannya semoga SMK PGRI Rogo Jambi semakin top lah ya Pak ya, Nggih, semakin terima berkualitas kasih. Nggih. dengan adanya program-program kerjasama dengan Dudi dan juga program-program dari pemerintah yang semakin luar biasa juga tentunya ya Pak ya. Nggih, Begitu. Nah, kalau dari akuntansi sendiri nih Pak, berarti kan, oh ya ini sebelumnya saya juga mengucapkan selamat dan sukses kepada SMK PGRI Rogo Jambi yang barusan telah meresmikan ini ya Pak ya, Iya. kelas industri Kelas Tax industri. and Accounting Program atau TAP Iya. gitu. Dan gini Pak, gimana caranya memotivasi anak-anak AKL nih Pak? Awalnya gini Mbak, jadi kami ini merasa apa ya awalnya tuh, kok jenuh, kok kita ini nggak ada perubahan, akuntansi itu hanya landai-landai saja. Di samping itu ada sekian banyak, bahkan di Banyuwangi saja itu ada 30-an lebih, 30-an lebih sekolah yang sama-sama punya jurusan akuntansi. Kami koordinasi dengan teman-teman, tim akuntansi, juga koordinasi dengan tim daripada manajemen, waka kurikulum dan yang lainnya. Ini sebenarnya kami kebetulan ini saya kaprodi yang baru, terus koordinasi dengan tim manajemen di sekolah. Ini sudah apakah kita itu landai-landai saja, ataukah ada kita punya terobosan? Ketika ngobrol seperti itu, ya nggak sengaja ini, mohon maaf ini, nggak sengaja, terus ada penawaran dari pihak Cipta Sarana Cendikia lewat Mbak Niken menawarkan kepada kaprodi yang lama. Kaprodi yang lama menawarkan Mbak, kebetulan namanya Bu Win ya, Bu Winarti, Mbak ada program nih, program kelas industri. Oke, silahkan di sounding ke saya. Kebetulan oke, kami respon dengan baik, kita koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan tim manajemen sekolah. Akhirnya kebetulan yang hadir itu Mr. Alfi dan Mr. Indra waktu itu. Kemudian kita koordinasi dengan manajemen, terus dari manajemen selama tim AKL mendukung penuh, maka kami juga oke. Cuma ya dipersiapkan dengan baik. Akhirnya alhamdulillah tim mendukung penuh. Terus yang awalnya kita buat proposal dan lain-lain lah,
koordinasi dengan tim, koordinasi lagi dengan manajemen, kita terus koordinasi. Akhirnya alhamdulillah di approve sama Bapak Kepala Sekolah, alhamdulillah, kemudian launching baru hari Selasa Mbak, hari Selasa kemarin. Sekarang hari Rabu, berarti seminggu yang kemarin. 1 minggu yang lalu. Baru launching hari Selasa kemarin. Dihadirkan Bapak Komite dan beberapa dari perwakilan dari manajemen. Akhirnya juga kita menghadirkan wali murid terutama, Mbak. Karena kan setiap kegiatan kan pasti ada tambahan lah, kasarnya seperti itu. Betul. Luar biasa ya teman-teman ya. Ini pasti dibalik semua itu pasti dari Bapak Ibu gurunya sendiri tuh banyak perjuangan dan juga banyak yang udah dikorbankan gitu ya Pak ya. Oke, dan kalau bisa saya simpulkan di sini berarti antara siswa, calon peserta kelas industri ini ya Pak ya, kemudian pihak sekolah, utamanya top manajemen dan juga Bapak Ibu guru nih yang paling penting, kemudian sama wali muridnya itu harus saling ini ya Pak ya, saling bersinergi. Bersinergi. Betul sekali, dan memang itu sangat berpengaruh ya Pak ya nantinya untuk apa namanya, kalau saya boleh bilang keberlanjutan program ini dan juga sangat hasilnya itu ya Pak ya, itu nggak luput dari semangat dan juga motivasi dari semua pihak tentunya begitu. Oke teman-teman, menarik sekali ya ini ya. Saya ini Pak, kapan-kapan saya boleh ke SMK boleh, ya? Sangat boleh sekali. PGRI Rogo Jampi. Sangat boleh sekali. Di Banyuwangi itu memang antusiasme akuntansinya tuh banyak ya Pak ya. Dari jumlah apa namanya jurusannya di beberapa puluhan sekolah ya Pak yang punya ya. Banyak gitu, ya. Sehingga memang kalau ini ya Pak ya, kalau memang kita itu ada beberapa yang perlu kita pikirkan di pendidikan itu adalah keberlanjutan dan juga meningkatnya kualitas gitu Pak. Benar sekali. Sehingga ya memang dibutuhkan program-program baru yang fresh dan yang paling penting itu sesuai linear sama kebutuhan industri sekarang. Benar Pak. Gitu. Contohnya ya kelas industri ini ya Pak ya. Juga kemarin ketika Mas Alfi kan menawarkan nih, ada kelas industri ada 2, ada kelas pajak dan ada kelas entrepreneur. Akhirnya kita memilih kelas pajak karena apa? Karena menyesuaikan dengan kebutuhan daripada kami pribadi ya, kami terutama pihak siswa, karena siswa orientasinya kan SMK ini digodok gimana dia siap di dunia kerja itu Mbak. Siap gimana ketika dia di dunia kerja dia itu mampu bersaing walaupun dia baru lulusan SMK. Seperti itu Mbak. Ya. Memang ini ya Pak ya, untuk menyesuaikan dengan keadaan industri sekarang itu memang butuh perjuangan yang lebih lagi ya teman-teman ya. Jadi jangan dikira yang begitu-begitu aja nih di SMK itu akan cukup. Ternyata di luar sana tuh masih banyak yang harus kita kejar ya Pak ya. Gitu. Salah satunya dengan kolaborasi dengan Dudi misalnya, atau kolaborasi dengan beberapa yang ada di lingkungan sekolah, mungkin untuk program TEVA-nya dan lain-lain begitu. Oke, dan memang untuk mengarahkan siswa untuk langsung terjun ke dunia industri pun juga kadang ini ya Pak ya, kadang ada banyak kendala yang kita temui. Contohnya mungkin ada orang tua yang belum mengizinkan anaknya untuk bekerja. Itu dilema juga Mbak, itu sangat gitu, dilema Pak. sekali. Gimana itu Pak? Ketika kami menawarkan program kelas industri ini kepada beberapa, bahkan mohon maaf ini, kami pribadi sampai door to door Mbak, ke rumahnya siswa. Karena apa? Karena kan kita sudah komitmen ketika kita membuka kelas industri, kelas pajak ini, kita komitmen, kita PKL-nya atau prakerin itu di Malang. Ketika dihadapkan ke situ sudah. Jadi ada beberapa siswa yang memang dia motivasi tinggi, tapi karena dia PKL-nya di Malang, jauh dari orang tua, mohon maaf ini, istilahnya kalau di Banyuwangi masih kumpul, ndak kumpul, sementing kumpul ndak kumpul, yang penting mangan gak makan sepenting kumpul, gak makan. Nah, jadi gitu ya, makan Pak, gak makan sepenting kumpul, ketemu dengan keluarganya, itu yang penting. Jadi untuk jauh dari orang tua itu kadang-kadang berat, Mbak. Berat. Jadi
Ada yang kondisinya seperti itu. Ada yang, ya mohon maaf, ada orang tuanya pengen, Mbak. Ada orang tua pengen. Nah, ini tapi anaknya ini pasti ya. Anaknya dia ini minder, Mbak. Oh, Anaknya ya Allah. minder. Iya, iya. Padahal dalam segi intelijensi atau kemampuannya dia lumayan, ranking. Ada namanya salah satu Citra namanya. Dia lumayan, rankingnya ranking 3. Ketika ditawari maju mundur, iya. Bahkan orang tuanya ngomong ke saya, Pak, saya mohon Pak, anak saya dirayu Pak, biar bisa ikut. Tapi anaknya sudah nggak mau, gimana lagi? Ada yang dilema lagi, anaknya motivasinya tinggi, orang tuanya Yang kurang ya ya. terserah kamu, kalau memang pengen ikut ya ikut tahu sendiri. Waduh, sampai bahkan ibunya, mohon maaf, ibunya ini mendukung, orang tua ayahnya tidak mendukung. Itu Pak, anaknya ini cerita ke saya, Pak, ibu saya sampai sama ayah itu bertengkar. Sampai seperti itu Pak dilemanya. Jadi Wah, iya, Pak. waduh, jadi saya sendiri, oh ternyata seperti ini perjuangan ketika kita betul. mau memulai. Iya. Karena kan selama ini kan belum pernah ada. Iya. Terutama di, mohon maaf, di Banyuwangi atau khususnya di SMK PGRI Rosgo Jambi itu belum ada jurusan, belum ada kelas industri. Nggih, seperti itu Mbak. Oke. Ternyata banyak juga tantangannya ya Pak ya, tapi ya semoga ayo adik-adik ya kelas industri, terus kemudian dengan serangkaian programnya itu bukan malah lebih membatasi kita untuk berkembang ya Pak ya, tapi memang dengan adanya rangkaian program yang mengharuskan kita untuk keluar dari zona nyaman itu istilahnya ya Pak ya, itu malah sebagai langkah awal, pintu pertama kita untuk mengembangkan diri. Tapi ya semoga untuk orang tuanya yang kurang ini ya Pak ya, masih ada pertimbangan lah intinya ya, masih banyak yang dipertimbangkan ya, semoga ada jalan terbaik gitulah Pak ya. Gitu, dan semoga nanti kelas industri SMK PGRI Rogo Jambi ini ya Bapak Ibu gurunya diberikan kemudahan dan juga kekuatan ya teman-teman ya. Terima kasih Mbak. Iya, pokoknya semangat, harus semangat ya Pak ya. Semangat, Ini Mbak dalam Fianda. rangka mencerdaskan anak bangsa. Apa sih yang enggak gitu ya Pak ya. Oke, dan kita lanjutkan teman-teman ya. Semakin menarik juga nih pembahasan kita Pak. Program TAP ini kan berarti program baru yang bahkan di SMK, seluruh SMK di Banyuwangi pun baru ini apa ya? Mungkin baru ya. pertama kali ya. Oke, nah kira-kira untuk mekanisme awalnya sendiri, jadi pra pembukaan kelas industri, apa Pak yang dipersiapkan sekolah itu untuk menyambut kelas industri? Jadi utamanya kalau pertama kali kan dari pihak Cipta datang ke sekolah, terus mengajukan proposal. Dari proposal kami buat istilahnya kami godok lagi dengan tim, apakah kita memilih yang teks program kelas pajak atau yang kelas entrepreneur. Akhirnya kami memilih kelas pajak, kami koordinasikan dengan pihak manajemen, terus waktu itu alhamdulillah di approve dari Bapak top manajemen. Akhirnya kemudian kita launching ya, bahkan kita launching itu menghadirkan wali murid Mbak, menghadirkan wali murid sehingga wali murid itu tahu, oh ini kelas manajemen, kelas industrinya, oh ada fasilitasnya seperti ini, nanti ada setiap anak mempunyai loker sendiri-sendiri terkait dengan modulnya yang akan kita dapatkan, terus ada apa shuttle ban nanti yang akan mendukung daripada program kelas pajak ini, sehingga kita dapat identitas lah dari pihak Cipta seperti itu. Fasilitas itu ya Pak ya, fasilitas kelasnya itu yang dibikin beda dari kelas-kelas yang lain karena memang didesain khusus untuk kelas industri gitu. Oke. Dan luar biasa ya, gimana Pak respon wali murid pada saat pada saat Mr. Alfi sama Mr. Indra ya ke situ. Gimana itu Pak, bisa diceritain? Alhamdulillah teman-teman dan pihak guru bahkan pihak wali murid itu sangat antusias ya. Antusias, bahkan mau masuk ke kelas industri, mau pengen lihat oh seperti apa sih kelas industri, seperti apa.
nanti pembedanya apa seperti itu. Jadi kami jelaskan nanti yang jelas pembelajarannya sedikit berbeda daripada kelas reguler. Nanti adanya modul, ada weekly task dari pihak Cipta setiap minggu. Nanti pengajarnya bisa gantian, enggak misalkan kelas pajak hanya monoton dari guru si A, enggak, nanti ada pergantian dari guru masing-masing. Nanti bisa gantian, nanti bisa evaluasi dari beberapa elemen ya, dari elemen wali murid bisa, nanti dari pihak siswa, dari pihak guru, nanti dari pihak Cipta sendiri. Keren ya. Ini siapa nih teman-teman ya di Rogo Jambi dan sekitarnya, yuk yang tertarik ikut kelas industri langsung aja di SMK PGRI Rogo Jambi. Ini masih anget-angetnya nih ya Pak ya. Oke, kalau dari siswa sendiri saya yakin antusiasmenya juga luar biasa sih ya Pak. Sangat antusias sekali Mbak. Alhamdulillah. Kapan Pak mau kita mulai? Kapan Pak mau kita mulai? Seperti itu terus. Keren Karena ya, kan adik-adik belum ini. kita kan sudah menentukan ada sekitar 2. Kalau sekarang berawal dari apa ya? 24 pertama, 24. Terus ada nambah lagi sekarang total 28 Mbak. Wah, jumlahnya. banyak ya Pak ya, alhamdulillah. Lumayan. Oke, nih adik-adik kelas industri, ayo semangat. Pak gurunya juga semangat banget ini ya. Oke, dan ini ya Pak ya, mungkin ada beberapa tambahan fasilitas lain yang belum disebutkan Pak Wawan. Ini contohnya kayak modul-modul itu nanti setiap modulnya juga dikasih ya Pak ya, kayak modul pembelajaran akuntansi, pajak, praktikumnya juga. Terus selain itu, ini Pak, saya mau tanya lagi, kira-kira apa yang didapatkan kelas industri ini apabila mereka sudah lulus nanti Pak? Nah, di samping dia nanti kan dapat setelah pembelajaran kan pastinya ada beberapa sertifikat Mbak ya. Sertifikat terkait dengan uji kompetensi, terus sertifikat pelatihan pelatihan utamanya pelatihan di uji brevet A, brevet B-nya. Nanti itu akan menjadi pendorong untuk ketika dia mau mengajukan lamaran di kerja, dia akan mendapatkan poin tambahan. Iya, betul. Ketika dia sudah mendapatkan sertifikat itu, pihak perusahaan akan mendapatkan tambahan lah. Sehingga gambaran sehingga anak ini sudah punya ini, sehingga nggak usah perlu tes macam-macam lagi, bisa langsung wawancara aja seperti itu mungkin. Nah, Mbak. Oke, luar biasa ya. Tuh teman-teman ya, banyak nanti sertifikat pendamping yang akan dibawa pulang, utamanya untuk persiapan teman-teman cari kerja nih. Bakal ada sertifikat brevet juga ya Pak ya, itu yang mengistimewakan adik-adik kelas industri. Tapi dibalik semua itu ya, adik-adik harus berjuang dulu ya Pak ya. Karena kan semua harus ada perjuangan itu. Iya, harus ikut kelasnya dulu, pelatihan dulu, ujiannya juga ya, yang lumayan challenging sih kalau menurut saya Pak. Tapi saya yakin adik-adik kelas industri ini dari awal masuk kelas industri pasti sudah punya kesiapan yang matang gitu. Oke. Di samping itu juga ini Mbak, kan ada pendampingan terkait ketika dia mau melanjutkan Mbak. Dari pihak Cipta maupun dari beberapa guru mempunyai jejaring terkait dengan beberapa universitas, caranya gimana mendapatkan beasiswa, seperti ini nanti ada pendampingan seperti itu Mbak. Oke, luar biasa nih, adik-adik juga nggak usah khawatir ya Pak ya, nanti kurang pengarahannya gitu. Nanti dari sekolah juga sudah siap mengarahkan, apalagi dari nanti tambahannya dari Cipta juga siap untuk membimbing ini ya Pak ya. Sudah dikasih gambaran nih kalau misalkan adik-adik mau wirausaha ya, peluangnya gimana, yang lagi tren apa, dan yang menguntungkan itu apa. Terus kemudian kalau melanjutkan nih PTN atau PTS yang ada beasiswanya, gimana caranya ikut pendaftaran, masuk perguruan tingginya itu mekanismenya seperti apa, dan yang paling menarik lagi adalah persiapan prakerjanya itu ya Pak ya. Benar sekali Mbak. Oke, biasanya nanti adik-adik juga dikasih dari Ciptanya Pak ya untuk pembekalan. Jadi bikin CV yang bagus itu gimana, surat lamaran kerja yang menarik, dan nanti sertifikat-sertifikat lain yang bisa menambah value dari adik itu tadi. Oke. Sebelum kita masuk pertanyaan berikutnya, ini sepertinya ada yang manggil-manggil nih di cangkir ini Pak ya. Monggo Pak, silakan diunjuk dulu. Terima kasih Mbak Vianda ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, semakin menarik pembahasan kita ya Pak ya. Oke, nah kalau dari tadi kita bahas program TAP nih Pak. Nah, saya yakin sih kalau program TAP ini nanti akan menambah value dan juga kualitas dari SMK PGRI Rogo Jampi, utamanya di kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga gitu. Nah, tapi kalau untuk program TOT selama beberapa hari ini Pak di Cipta, ada nggak sih Pak hal yang menarik yang menurut Bapak itu sangat berkesan dan juga nanti Bapak bakal ada gambaran kalau sudah datang ke SMK nanti disampaikannya ke anak-anak itu yang gimana Pak? Ya, terkait dengan TOT, alhamdulillah yang jelas kami merasa bersyukur ya bisa kerjasama dengan pihak Cipta Sarana Cendekia, karena ketika kita sudah bekerja sama di sini sangat antusias terkait dengan pembelajarannya, penambahan materinya, sehingga ketika anak-anak terkait dengan pajak ya, misalkan materi pajak, jadi anak-anak itu rata-rata kebingungan terkait dengan perhitungannya, karena mungkin awalnya kan perhitungannya kok sulit sekali Pak, gimana? Karena mungkin kalau pandangan pribadi saya, karena mungkin anak-anak kan kurang berlatih ya Mbak ya. Nah, ketika memang ketika dari TOT mungkin bisa tambahan latihannya, materi tentang akuntansi yang ditambah, terus dokumen-dokumennya, pemahaman konsep dasarnya itu kan ketika konsep dasarnya dia terpenuhi, maka dia akan mudah untuk melanjutkan ke tahap berikutnya Mbak. Iya, untuk pengembangan ini ya, pengembangan pengetahuannya juga kalau dasarnya itu sudah kuat ya insya Allah. Utamanya di dasarnya dulu. Oke, luar biasa dan harapannya memang seperti itu ya Pak ya, dengan adanya training of trainer ini ya semakin memberikan gambaran-gambaran positif nanti yang disampaikan oleh adik-adik itu akan ditambah yang apanya nih gitu ya Pak ya. Oke. Dan nanti ketika dia sudah bisa ya, dia bisa ke share kepada teman-teman teman sebayanya dia, karena kan kita ngambilnya kebetulan ini di AKL itu ada 4 kelas, AKL 1, 2, 3, dan 4. Kami ambil setiap kelas beberapa akan ngumpul jadi total 28 itu. Jadi ada yang menyumbangkan 6 orang, 7 orang, ada 9 orang. Ketika sudah terkumpul di kelas pajak ini, kelas industri, maka ketika misalnya di kelas induknya, kelas awalnya dia gurunya nggak bisa hadir nih misalnya, ambillah kelas pajak ini salah satunya kita tawarkan, ada yang sudah siap menyampaikan tentang materi si A, materi tentang PPh 21 misalnya. Oke, ada siswa yang mampu ini. Oke, kita kirim 1 orang untuk pendelegasian ke sana. Untuk apa? Mengasah. Ketika dia mau menyampaikan, maka dia akan menambah wawasan dia sendiri, Mbak. Seperti itu. Asisten dosen ya, Pak. Istilahnya seperti itulah. Keren asisten guru lah. Oh iya, asisten guru. Oke. Oke, luar biasa ya, sudah banyak gambaran yang akan dilaksanakan nantinya karena ya Pak ya. Kalau nggak seperti itu dia akan hanya monoton, hanya dia mengerjakan. Ketika dia menyampaikan, dia akan pemahamannya akan lebih, Mbak. Seperti itu. Oke, luar biasa. Nih adik-adik harus semangat ya. Nanti mau di challenge Pak Wawan. Oke, dan ini Pak, fasilitas yang diberikan oleh Cipta tentunya untuk peserta TOT sendiri kira-kira apa aja Pak? Tadi sudah disampaikan juga, pertama kan ada weekly task setiap minggu, terus ada modul, beberapa modul, nanti terus ada prakerja di sini, ada kunjungan industri di pihak Cipta sendiri, kunjungan wisata, ada apa lagi ya, sertifikat itu ya, sertifikat pendampingan juga, pendampingan ketika dia mau kerja atau dia mau berwirausaha atau dia mau melanjutkan studinya, seperti itu Mbak. Tuh untuk ini ya Pak ya, kelas industrinya. Nah kalau yang ini Pak, fasilitas TOT-nya. Oh, fasilitas TOT-nya. Alhamdulillah, pertama jelasnya kami penginapan, alhamdulillah luar biasa sekali di tempatnya Pak Agus sendiri ya.
Gimana Pak di guest house-nya suasananya? luar biasa. Luar biasa. Jadi memang kita guest house-nya ini memang settingan untuk belajar, Mbak. Settingan untuk memang kita edukasi di situ karena suasananya mendukung ketika kita memang pengen belajar menambah wawasan. Terus yang kedua terkait dengan pembelajarannya luar biasa. Ada pihak dari konsultan pajak, ada dari pihak Cipta sendiri, dan materi-materinya sangat berbobot walaupun dokumennya kemarin sedikit, ini hanya 15 dokumen. Tapi luar biasa itu, Mbak. Butuh pemahaman lebih itu ketika kita mau pajak-pajaknya. Iya, itu. Kan terkait dengan pajak-pajak terbaru sekarang itu. Nah, seperti itu, Mbak. Oke, luar biasa nih. Dan juga untuk ini ya Pak ya, karena guest house-nya itu letaknya lumayan nggak jauh sih, tapi harus lewati jalan-jalan gitu ya Pak ya. Nah, itu ada fasilitas juga untuk antar jemput ya Pak ya. Antar jemput juga, alhamdulillah. Jadi Pak Wito selalu menyertai kami. Pak Wito luar biasa. Pak Wito ini luar biasa. Oke, dan jadi nggak perlu khawatir ya Pak ya, nggak perlu khawatir. Ini mau pergi, mau pulang juga nanti ada yang standby. Sudah ada terkait dengan konsumsinya luar biasa sekali ini, jamuannya. Alhamdulillah. Tuh Bapak Ibu guru, ayo kita TOT bersama atau program magang guru ya. Atau lebih lebih lengkap fasilitasnya, program-programnya itu kalau join kelas industri tentunya ya Pak ya. Oke, dan ini Pak, selama TOT Bapak menemui kendala? Kalau kendala yang terlalu besar sebenarnya nggak ada. Hanya terkait dengan pajak yang terbaru, ketika kita memang sudah istilahnya mau upgrade ya terkait dengan pajak terbaru, insya Allah kami alhamdulillah ada wawasan-wawasan tambahan lah, seperti itu Mbak. Oke, alhamdulillah. Berarti enjoy ya Pak ya selama ini ya. Itu. Iya, harapannya juga semoga nanti yang disampaikan instruktur-instruktur baik dari Ibu Dewi ya Pak ya kemarin ya. Ibu Niken, Ibu Ning ya. Miss Ning ya. Mbak Nengnis ya Pak ya. Dan juga teman-teman instruktur yang lain nanti dapat dibawa pulang sebagai apa ya Pak ya? Oleh-oleh tambahan, oleh-oleh ilmu tambahan. Iya, buat adik-adik di sekolah begitu. Dan untuk pertanyaan yang terakhir ini Pak. Ini yang saya pengen tahu. Sebenarnya harapan dari Bapak Ibu guru, kemudian harapan dari wali murid dan juga harapan dari teman-teman SMK PGRI Rogo Jampi yang tergabung dalam kelas industri. Terkait harapannya di kelas industri ini apa ya Pak ya? Terkait dengan kelas industri ini, yang pertama terkait dengan sekolah sendiri, dengan adanya kelas industri ini, kelas pajak ini akan meningkatkan value atau nilai jual daripada kelas kita terkait dengan alumninya. Yang kedua, untuk siswa sendiri pastinya kemampuannya lebih daripada kelas reguler yang lain seperti itu. Terus untuk gurunya alhamdulillah otomatis upgrade daripada kualitas daripada gurunya sendiri juga mumpuni. Juga harapan terkait dengan kelas pajak ini jangan hanya ya mohon maaf ini jangan hanya di SMK Pro, maksudnya SMK PGRI Rogo Jampi. Harapan kami di SMK yang lain ini nggak cuma mendengar saja, kalau bisa ya join lah dengan pihak Cipta ini, karena sangat menyenangkan sekali ketika kita ada bimbingan langsung dari orang-orang yang memang yang berkompeten di bidangnya, terutama di akuntansi dan perpajakan. Karena didukung oleh luar biasa dari konsultan pajak langsung ini Pak Agus dan rekan ini. Jadi alangkah bahagianya ketika nggak cuma SMK PGRI aja. Jadi mungkin SMK baik negeri maupun swasta monggo join dengan Cipta ini. Oke, luar biasa nih. Itu juga harapan kita bersama ya Pak ya. Ayo kalau mau mencerdaskan anak bangsa, mendukung dan juga memotivasi itu jangan setengah-setengah ya Pak ya. Apa yang bisa kita lakukan ya monggo kita lakukan dengan bersama-sama, gotong royong, kolaborasi itu tadi Pak. Oke, baik Pak Wawan, terima kasih atas waktu yang
telah disempatkan ini ya Oke. teman-teman ya. Sepertinya program TOT ini menyibukkan sekali ya Pak ya. Sangat menyibukkan. Iya, kita Bahkan, baru kami sendiri sangat antusias ya. Mohon maaf ini. Kami datang malam terus langsung di penginapannya di guest house-nya Pak Agus. Kemudian pagi berangkat ke sini. Kami nyampe selesai hari pertama jam sekitar asar, sekitar jam 4. Kami nggak langsung masuk kamar, enggak Mbak. Terus gimana Pak? Kami langsung di ruang tamunya Pak Agus itu, langsung kami mencoba lah, kemarin kan dicoba lah Pak, terkait dengan dokumen-dokumennya dicoba dulu. Akhirnya kami coba, sudah dokumen sampai 15, ini gimana? Ternyata juga memang perlu ada pelurusan dari pihak sini. Yang dalam notabene padahal kami ada beberapa yang sudah S2, ada yang memang alumni daripada memang sudah SMK mulai awal. Jadi memang sudah memahami konsep-konsep dasarnya, itu aja masih ada perlu penyesuaian, Mbak. Betul, Pak. Sampai hari pertama itu kami diskusi hanya mungkin makan, terus untuk sholat, terus kami sampai kurang lebih hampir jam 9 atau jam setengah 10 Mbak, untuk diskusi sibuk terus. Sekali ini ya. Karena kami antusias, kami memang niat di sini memang niat belajar Mbak. Betul. Seperti Saya setuju itu. sih Pak. Luar biasa, nanti semoga yang diperjuangkan Bapak Ibu guru ini berbuah manis ya Pak ya. Amin amin. Dan iya teman-teman ya, saking sibuknya ini saya baru berkesempatan collab YouTube sama Pak Wawan nih baru hari ini, dan kayaknya setelah ini mau pulang ya Pak ya. Ya Allah. Oke, semoga nanti ada kesempatan lain yang bisa ini ya Pak ya, memberikan dukungan penuh juga untuk adik-adik. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya karena sudah menyempatkan waktunya juga untuk lihat konten kita yang menarik ini ya. Gitu, dan harapannya nanti semoga SMK PGRI Rogo Jampi dan juga PT Cipta Sarana Cendekia terus bekerja sama dengan baik dan menambah program-program baru yang tentunya untuk membantu mencerdaskan anak bangsa. Oke, terima kasih Pak Wawan. Saya titip salam untuk Bapak Ibu guru yang belum berkesempatan untuk collab YouTube, dan juga Bapak Ibu guru yang di sekolah tentunya. Begitu, dan juga saya titip salam untuk adik-adik semuanya yang di SMK PGRI Rogo Jampi harus tetap semangat belajarnya, gitu ya. Terima kasih Mbak Fianda. Sehat-sehat selalu ya Pak ya. Terima kasih. Nah, baik teman-teman semuanya, terima kasih. Dan untuk teman-teman SMK, Bapak Ibu guru, dan juga banyak di luar sana yang kepo sama program-program kita yang lain, langsung aja nanti hubungin kontak person yang ada di description box kita, atau jangan lupa follow Instagram kami di @ciptasaranacendekia. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe konten YouTube kali ini, Cipta Sarana Cendekia. Saya Fianda Ramatika, dan juga narasumber saya yang sangat luar biasa, Pak Wawan dari SMK PGRI Rogo Jampi. Pamit undur diri. Terima kasih teman-teman semuanya. See you next time and bye-bye. Podcast Vokasi dalam podcast.